Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Lia Maya. Wow, ini Lia Maya baru pertama berarti ya di Ilo Ekstrim teman-teman. Kisahnya keren banget ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Warung sate Mas Damar. Malam itu pukul 9 malam, Yanti yang baru saja sampai di kamar kosnya tiba-tiba merasa lapar. Dia yang baru pindahan ke kos tersebut pun masih belum paham dengan area sekitar. Namun, karena ia merasa sangat lapar, Yanti pun mencoba mencari orang berjualan di area kosnya. Suasana di sana sudah cukup sepi, karena lokasi kos yang Yanti singgahi merupakan sebuah desa yang letak antara rumah sangat berjarak-jarak. Yanti berjalan menyusuri jalanan desa yang sepi. Sepi banget sih ini tempat, mana gak ada yang jualan lagi, gerutu Yanti. Yanti masih mengedarkan pandangannya, berharap ada penjual makanan yang berkeliling atau mangkal. Saat hampir putus asa, Yanti melihat ada ramai-ramai di ujung jalan. Kayaknya itu orang jualan deh, gumam Yanti penasaran. Dengan bersemangat, Yanti pun melangkahkan kakinya untuk mendekati lokasi tersebut. Dan benar saja, rupanya ada yang berjualan sate. Aroma sate sudah tercium dari kejauhan, membuat Yanti yang sedang lapar semakin semangat untuk mendekati warung sate tersebut. Warung itu terlihat sederhana, hanya dihiasi lampu bohlam yang berwarna kuning sehingga pencahayaannya tidak terlalu terang. Namun, warung sate tersebut cukup ramai pembeli. Mas, satenya berapaan? Tanya Yanti kepada si penjual sate. 20 ribuan aja, Neng. Soalnya ini sate ayam. Oh, lontongnya ada nggak? Ada. Komplit pokoknya. Ada lontong, ada nasi. Bebas pilih yang mana. Yaudah deh mas, aku mau dong satu porsi ya, sama lontong juga. Makanya di sini aja. Buruan ya mas, udah lapar. Oke, ditunggu sebentar ya. Yanti langsung duduk di kursi yang masih kosong. Sementara si penjual sate terlihat sibuk membakar satenya tanpa henti, karena masih ada beberapa orang yang sedang mengantri untuk membungkus sate tersebut, dan ada juga yang makan di tempat. Yanti yang merupakan penduduk baru tidak mengenali satu pembeli pun. Dia merasa canggung saat hendak menyapa pembeli lainnya, karena memang Yanti belum mengenal penduduk sekitar. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya pesanan milik Yanti pun matang. Terlihat jelas satu porsi sate ayam berisi 10 tusuk dengan beberapa potong lontong yang sangat menggugah selera. Aromanya pun sangat wangi. Wajar saja jika warung sate tersebut sangat ramai pembeli. Wah, satenya enak banget loh mas. Pantas warungnya ramai begini, puji Yanti seraya mengunyah sate tersebut. Bisa aja sih Neng. Kalau begitu, habiskan Neng. Kalau kurang bisa nambah. Dengan lahap, Yanti menyantap hidangannya sampai habis tak tersisa. Namun tak apa, perutnya masih terasa sangat lapar. Satenya masih ada lagi nggak? Masih banyak Neng, mau nambah? Ya deh, nambah satu porsi lagi ya mas. Baik Neng. Sekitar 10 menit lamanya, sate pesanan Yanti sudah siap dihidangkan. Kini Yanti menyantap kembali sate tersebut dengan lahap, seperti belum makan dalam waktu yang cukup lama. Sementara
para pembeli lainnya sudah lebih dulu pulang dan berganti dengan pembeli baru. Nah, ini baru pas kenyangnya. Mas, jadi berapa ya semuanya? Tanya Yanti. Satenya 2 porsi 40.000, lontongnya 1.000-an, 2 jadi totalnya 42.000 neng. Jelas sih tukang sate. Yanti merogoh sakunya dan mengeluarkan uang pecahan 50.000-an. Waduh, gak ada uang pas aja neng. Soalnya dari tadi yang beli uangnya gede semua. Duh, gak ada mas. Ya udah deh, gak apa-apa. Kembaliannya besok aja kalau pas aku beli lagi ya. Selesai makan, Yanti buru-buru kembali ke kamar kosnya. Baru saja Yanti sampai di ambang pintu dan hendak membuka pintu kamar, tiba-tiba saja perutnya kembali terasa lapar. Nah apa sih? Perut udah kayak gentong aja. Udah makan sate 2 porsi masih aja lapar, gerutu Yanti. Dia yang masih terpaku di depan pintu pun disapa oleh seorang gadis penghuni kamar sebelah. Hai, kamu penghuni baru ya? Sapa gadis itu dengan ramah. Iya, aku baru 2 hari di sini, jawab Yanti. Salam kenal ya, aku Laras. Semoga betah di sini. Oh iya, salam kenal juga ya. Aku Yanti, insya Allah betah. Soalnya sewanya murah. Bisa aja, di sini itu nyaman. Cuma kalau cari makan ya gitu, agak susah dan jauh. Keluh Laras. Tadi di ujung jalan ada warung sate kok. Aku aja makan di sana. Cuma nggak tahu, masih lapar aja nih. Di ujung jalan ya? Iya, yang di sana itu loh, ucap Yanti seraya menunjuk arah. Oh iya, kalau warung sate yang di ujung jalan sana memang enak, kata Laras. Iya, rame banget, banyak yang antri beli. Tapi wajar aja sih, soalnya satenya emang enak banget. Terus juga nggak ada saingannya di situ. Tapi kamu masih lapar ini? Tanya Laras. Iya, nggak tahu nih, perut kayak gentong aja nggak kenyang-kenyang. Kamu lucu juga deh Yanti anaknya. Yowis, masuk ke kamarku dulu aja yuk. Kita ngobrol di kamarku, ada makanan juga. Wah, boleh, jawab Yanti antusias. Tanpa rasa risih, Yanti pun ikut masuk ke dalam kamar kos Laras. Seketika, mereka berdua pun menjadi sangat akrab. Sesuai dengan ucapannya, Laras rupanya menyetok makanan ringan seperti beberapa cemilan, mie instan, roti, selai, dan lain-lain. Karena ia sadar di tempat tinggalnya itu sulit mencari penjual makanan jika malam. Dulu, waktu awal aku ngekos, juga sama kayak kamu, cari makanan susah. Karena belum tahu kalau di sini ternyata agak sulit cari penjual makanan, yang keliling pun jarang. Tapi kadang ada sih nasi goreng keliling, namanya Mang Asep. Walau gitu ya. Yowis, besok aku pulang kerja mau belanja bahan makanan dulu deh, biar kalau kelaparan gak bingung. Ya, lebih baik begitu. Oh ya, kamu kerja di mana ya emang? Tanya Laras. Oh, aku kerja di apotek Cempaka, baru aja keterima. Makanya pas diterima langsung cari kos sudah deket tempat kerja. Tapi ya adanya di sini doang, jawab Yanti. Oh gitu. Ya udah, ini kamu mau mie atau roti? Roti aja deh yang simple. Laras membuat beberapa roti dengan selai coklat, satu untuk Yanti dan satunya untuk dirinya sendiri. Sambil mengunyah roti, mereka berdua asyik mengobrol tanpa sadar waktu sudah tengah malam. Oh iya Ras, udah malam, aku balik ke kamar dulu ya. Besok harus berangkat pagi-pagi. Ya udah, lagian aku juga udah ngantuk. Oke, kita lanjut besok lagi ya. Yanti pun pergi berlalu ke kamarnya. Sesampainya di dalam kamar, dia mulai merapikan barang-barang yang belum sempat ia tata. Selesai rapi-rapi, Yanti pun beristirahat karena besok adalah hari pertama dirinya bekerja. Malam berganti pagi, pukul 6 pagi. Yanti yang sudah terbangun bergegas pergi ke kamar mandi umum yang letaknya tidak terlalu jauh dari posisi kamarnya. Beruntungnya, pagi itu belum banyak yang bangun sehingga kamar mandi tidak terlalu antri. Selesai mandi, Yanti langsung bersiap untuk berangkat kerja dengan menggunakan sepeda motornya. Jarak tempat kerja dari kosnya memakan waktu 30 menit. Yanti yang baru sampai di tempat kerja pun langsung diarahkan dengan pekerjaannya.
Hari pertama bekerja berjalan dengan lancar. Kini tepat pukul 8 malam, ia yang baru saja pulang langsung mampir ke minimarket terdekat untuk belanja bahan makanan. Harus stok mie sama roti nih, gumam Yanti seraya memasuki minimarket. Selesai berbelanja, entah mengapa Yanti terbayang-bayang oleh sate yang kemarin malam ia makan. Duh, tiba-tiba pengen sate lagi deh yang di ujung jalan itu ya. Tanpa pikir panjang, selesai berbelanja Yanti pun melajukan sepeda motornya ke arah kos-kosan. Namun, sampai di gerbang kos, dia memilih untuk melewatinya dan menuju ujung jalan untuk makan sate di sana. Dari kejauhan, aroma daging terbakar sudah mulai tercium, sangat menggugah selera. Samar-samar sudah terlihat gerobak sate tersebut dengan pencahayaan yang remang-remang. Namun kali ini tidak ada antrian, membuat Yanti sumringah. Akhirnya sampai juga, ucap Yanti seraya memarkirkan motornya. Mas, aku pesen satenya ya 1 porsi sama lontong. Biasa makan di sini aja. Baik, Neng. Oh iya, si Mas ini namanya siapa sih? Tanya Yanti berbasa-basi. Nama saya Damar. Oh, Mas Damar. Mas Damar asli sini ya, Mas? Damar pun hanya menganggukkan kepalanya sembari fokus mengipasi sate yang sedang ia bakar. Tak butuh waktu lama, sate pesanan Yanti sudah siap disuguhkan. Buru-buru Yanti menyantap sate pesanannya itu. Selalu enak satenya. Jangan sampai berubah rasa ya, Mas Damar. Pertahankan kualitas rasanya. Baik, Neng. 1 porsi sate ayam itu pun habis begitu saja. Belum puas rasanya jika Yanti tidak menambah porsi satenya, ia pun kembali memesan seporsi sate dengan lontongnya sekalian. Ia pun kembali memesan seporsi sate. Lagi-lagi dengan cekatan Damar mempersiapkan pesanan Yanti, seporsi sate kembali dihidangkan. Yanti pun sangat menikmati hidangannya itu. Tumben, cuman aku aja yang beli. Biasanya kan rame, Mas. Ya, mungkin mereka sedang bosan. Ih, kalau aku mah gak bakalan bosen. Karena jujur ya, satenya Mas Damar ini sate terenak yang pernah aku makan. Terima kasih ya, Neng. Selesai menghabiskan makanannya, Yanti pun membayar dengan uang pas dan berlalu pergi menggunakan sepeda motornya. Sesampainya di area kos, buru-buru Yanti memarkirkan sepeda motornya dan masuk ke dalam kamarnya. Tak lupa juga ia menata barang hasil belanjaannya itu ke rak khusus yang sebelumnya sudah disiapkan untuk menyimpan bahan makanan. Duh, badanku kok pada sakit semua ya? Apa karena hari pertama kerja ya? Gumam Yanti seraya memijat-mijat pundaknya sendiri. Merasa badannya sakit semua, Yanti pun memilih merebakan tubuhnya sejenak sebelum mandi. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dirasa sudah terlalu larut, Yanti dengan buru-buru meraih alat mandinya dan bergegas ke kamar mandi. Kan kalau begini jadi seger badan, jadi gak begitu sakit deh, ucap Yanti setelah keluar dari kamar mandi. Rupanya di luar sudah ada Laras yang hendak menggunakan kamar mandi juga. Laras, mau mandi juga? Iya, soalnya aku baru pulang kerja. Nanti habis mandi ke kamarku lagi ya, kita ngobrol lagi. Aduh, besok aja Laras, soalnya hari ini aku gak tahu nih, capek banget. Mendengar penolakan dari Yanti, seketika wajah Laras berubah menjadi muram. Yanti pun menjadi tak enak hati, namun karena tubuhnya terasa sangat lelah, ia memilih langsung pergi begitu saja, meninggalkan Laras yang masih berdiri menatapnya. Tanpa Yanti sadari, Laras masih saja mengamati dirinya sampai ia benar-benar masuk ke dalam kamar. Yanti yang baru saja masuk ke dalam kamar tiba-tiba kembali merasakan lapar. Akhir-akhir ini kok aku jadi gampang lapar ya? Untung udah beli roti. Yanti pun melahap selembar roti tawar yang sudah diolesi dengan selai coklat dan menyantapnya sampai habis. Selesai makan, tak terasa
Yanti pun terlelap begitu saja. Tok tok tok. Yanti. Yanti yang baru saja memejamkan matanya terkejut saat mendengar ada yang memanggil namanya. Ia pun membuka mata dan mengedarkan pandangan. Siapa ya? Apa jangan-jangan Laras lagi? Yanti pun mengecek area luar kamar dari balik jendela kamarnya. Namun tidak ada siapapun di sana. Dirasa salah dengar, Yanti pun kembali merebahkan tubuhnya. Baru saja hendak memejamkan mata, tiba-tiba saja terdengar kembali suara ketukan pintu di kamarnya. Tok tok tok, tok tok tok. Ya ampun, siapa sih udah malam gini? Aku mau istirahat juga. Keluh Yanti. Siapa? Tanya Yanti dari dalam kamar dengan suara yang sedikit keras. Tak ada jawaban. Suara ketukan pun menghilang. Dirasa jika itu adalah ulah anak kos yang iseng, Yanti pun gan ambil pusing dan kembali tidur. Malam berlalu begitu saja. Tidak terasa, kini pagi memancarkan cahayanya. Pukul 6 pagi. Seperti biasa, Yanti terbangun, namun baru saja beranjak dari kasur, Yanti terkejut karena mendapati tangannya memar dan membiru. Tanganku kenapa nih? Tanya Yanti dengan bingung. Saat dicek, rupanya bukan hanya tangan, namun ada di betis kaki dan juga punggung semuanya membiru. Apa aku kecapean kali ya? Nanti di kerjaan aku minta obat deh, gumam Yanti. Tak mau ambil pusing, Yanti pun meraih alat mandi dan langsung beranjak ke kamar mandi. Seperti biasa, suasana kos masih cukup sepi sehingga Yanti tidak perlu mengantri untuk mandi. Selesai mandi, Yanti langsung bersiap-siap untuk berangkat kerja. Namun, saat hendak mengeluarkan sepeda motornya dari garasi, Yanti bertemu dengan beberapa penghuni kamar kos termasuk Sinta. Disinilah Yanti dan Sinta berkenalan secara singkat. Karena sudah diburu waktu, Yanti pun berpamitan kepada Sinta untuk lebih dulu pergi. Seperti biasa, sesampainya di tempat kerja, Yanti akan disibukkan oleh kerjaannya. Ia hanya bekerja dengan beberapa orang, yakni Nur dan juga Asi. Kapan-kapan kalian main dong ke tempat kosku. Nanti aku ajak makan deh di warung satenya Mas Damar. Satenya enak banget, tawar Yanti dengan antusias. Nunggu pas gajian aja kali ya, jawab Asi. Boleh, pokoknya kalian harus cobain satenya Mas Damar. Pasti ketagihan deh. Memangnya seenak apa sih satenya Mas Damar itu? Tanya Nur. Pokoknya kalian bakal ketagihan juga deh kalau udah nyobain. Pokoknya kalian wajib nyobain satenya Mas Damar, ucap Yanti bersemangat. Nur dan Asi pun setuju dengan ajakan Yanti. Jika gajian tiba nanti, mereka akan mencoba mencicipi sate ayam Mas Damar. Pukul 8 malam, Yanti bersiap untuk pulang. Sementara Asi yang berangkatnya lebih siang dari Yanti pun masih berjaga di apotek. Di perjalanan, lagi-lagi Yanti terbayang-bayang oleh sate ayam Mas Damar. Pada awalnya, Yanti berniat ingin makan menu lainnya malam ini, namun hatinya merasa goyah saat ia kembali mengingat betapa nikmatnya sate buatan Mas Damar. Belum bosan aku sama satenya Mas Damar, makan di sana lagi aja, gumam Yanti seraya mengemudikan sepeda motornya. Seperti kemarin, Yanti pun melewati kosnya dan menuju ke ujung jalan. Terlihat jelas Mas Damar yang tengah sibuk mengipasi satenya dan ada juga beberapa pembeli yang tengah menunggu. Aroma khas sate bakar sudah tercium oleh Yanti dari kejauhan sehingga membuat perut Yanti semakin keroncongan. Buru-buru ia memarkirkan sepeda motornya. Mas Damar, biasa ya satenya seporsi plus lontong, ucap Yanti bersemangat. Siap Neng, ditunggu ya. Yanti pun duduk di kursi dan berupaya menyapa pembeli lainnya dengan senyuman. Namun, ekspresi pembeli lainnya hanya datar dan terdiam satu sama lain. Hening,
hanya ada suara kipas Mas Damar yang sedang mengipasi satenya. Setelah pembeli lainnya mendapati pesanan, mereka pun pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Yanti yang tidak ambil pusing pun hanya memainkan ponselnya dan sesekali mengirim pesan kepada Nur dan Asi. Tak lupa juga ia mengambil foto Damar yang sedang sibuk membakar sate dan mengirimkannya ke Asi dan juga Nur. Tuh, satenya enak banget tahu, ucap Yanti di dalam pesan. Belum sempat melihat balasan pesan dari Asi dan juga Nur, rupanya sate miliknya sudah selesai dibakar dan dihidangkan oleh Damar. Habiskan ya, Neng, ucap Mas Damar dengan datar. Pasti dong Mas, yang ada malah nambah aku. Jawab Yanti terkekeh pelan. Damar pun kembali duduk dan menunggu pembeli lainnya. Tapi malam itu suasana sangat sepi, tidak ada satupun orang yang berlalu lalang, bahkan di lokasi hanya ada Damar dan Yanti saja. Setelah menghabiskan satu porsi, seperti biasa, Yanti pun kembali meminta satu porsi dengan cekatan. Damar pun menyiapkan permintaan Yanti. Kenyang juga deh, sate Mas Damar emang selalu the best. Lain kali aku ajak teman-temanku ke sini deh Mas, celetuk Yanti seraya mengeluarkan uang pas. Terima kasih banyak ya, sudah jadi langganan di sini. Sama-sama Mas Damar, sampai jumpa besok ya. Yanti pun melenggang pergi dengan sepeda motornya dan sesampainya di parkiran motor, rupanya terlihat Laras sedang berdiri di depan pintu kamarnya. Laras, kamu ngapain? Tanya Yanti seraya menghampiri Laras. Sengaja nungguin kamu. Loh, kenapa nungguin aku? Kita kan kemarin gak ngobrol. Aku pengen banyak cerita hal sama kamu. Oh ya udah, sebentar ya. Aku naruh tasku dulu, ucap Yanti yang hanya dibalas anggukan oleh Laras. Yanti pun meraih kunci kamarnya dan meletakkan tasnya begitu saja. Namun lagi-lagi ia masih merasa lapar dan haus. Dengan sigap ia pun meraih satu roti dan memakannya. Kamu mau gak? Tawar Yanti kepada Laras. Laras yang masih berada di ambang pintu pun hanya menggeleng pelan. Ngobrolnya di kamar aku aja yuk, ajak Laras. Oke, sebentar ya. Yanti pun keluar dari kamarnya dan masuk ke kamar Laras secara berbarengan seperti biasa. Mereka berdua bersenda gurau sampai larut malam. Sinta yang baru saja pulang kerja karena dapat shift siang memarkirkan sepeda motornya di garasi. Saat hendak menuju ke kamarnya yang letaknya tidak terlalu jauh dari kamar Yanti, dia merasa terkejut saat mendengar suara tawa dari seseorang. Siapa malam-malam ketawa-ketawa? Jong banget lagi, gumam Sinta. Saat mencoba mencari sumber suara, rupanya suara tersebut berada tepat di kamar samping kamar Yanti. Cynthia yang penasaran pun mendekatkan telinganya ke pintu kamar tersebut. Jangan ikut campur, dek. Sontak Sinta yang mendengar suara menyeramkan itu pun terkejut. Karena merasa takut, buru-buru Sinta berlari ke kamarnya dan langsung mengunci pintu kamarnya. Dengan nafas tersengal-sengal, Sinta bersandar di daun pintu. Ya Allah, suara apa itu tadi ya? Bukannya kamar itu udah lama kosong ya? Batin Sinta yang baru menyadarinya. Sementara di kamar Laras, Yanti masih asik mengobrol. Ia menceritakan semua kegiatannya di tempat kerja. Ras, besok kalau aku beli makan di warung satenya Mas Damar, kamu mau ikut nggak? Boleh, memang enak ya satenya. Enak banget, tiap hari aku makan di sana loh. Bener ya, besok ajak aku tunggu loh, tegas Laras. Tenang aja, aku traktir deh. Laras pun tersenyum puas dan menganggukkan kepalanya. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Yanti yang baru menyadarinya pun berpamitan kepada Laras untuk kembali ke kamar dan beristirahat. Sampai lupa sama waktu, aku belum mandi lagi, ucap Yanti. Laras hanya terkekeh pelan. Dia merasa puas setelah mengobrol panjang lebar dengan Yanti. Ya udah Ras, aku istirahat dulu ya. Dengan santai,
Yanti keluar dari kamar Laras dan kembali ke kamarnya sendiri. Saat baru saja memasuki kamar, seketika kamar Laras terlihat langsung gelap gulita, sedangkan kamar Yanti masih terlihat terang. Yanti merebahkan tubuhnya yang terasa sangat letih malam itu. Tubuhnya masih terasa sakit, bahkan memar yang ada di tubuhnya belum juga menghilang. Yanti yang kelelahan dengan sekejap langsung tertidur dengan pulas. Malam itu, suasana di lingkungan kos terasa sepi, sesekali terdengar suara cuitan burung dan angin yang cukup kencang. Malam itu, hujan turun dengan deras sampai pagi tiba. Kondisi hujan lebat membuat Yanti pun tidak bisa berangkat kerja dan ia terpaksa mengambil jatah liburnya. Dengan santai, Yanti masih bermalas-malasan di atas kasur. Dia meraih ponselnya, berniat memberitahu bosnya untuk mengambil jatah libur hari ini, namun matanya terfokuskan dengan notif panggilan tak terjawab dari Asi dan juga Nur. Ini kenapa kemarin mereka telepon? Kok aku nggak tahu ya? Gumam Yanti yang merasa bingung. Dirasa ada hal yang penting, Yanti pun mencoba menghubungi Asi. Namun, Asi tidak mengangkat panggilannya. Yanti pun mencoba menghubungi Nur, akan tetapi sama, Nur juga tidak mengangkat teleponnya. Sibuk banget mereka, gurutu Yanti seraya meletakkan ponselnya begitu saja. Tok tok tok. Terdengar daun pintu diketuk dari luar. Yanti yang lebih dulu mengintip di jendela pun langsung membuka pintu kamarnya dan rupanya itu adalah Sinta yang datang. Sinta, tumben ke kamar. Boleh aku masuk nggak? Ada hal penting yang mau aku tanyakan sama kamu. Oh, boleh. Buru-buru, Sinta melesat masuk ke kamar Yanti dan duduk dengan wajah yang tegang. Terlihat jelas, tangannya gemetar dan keringat membasahi kening Sinta. Kamu kenapa? Kok kayak orang ketakutan gitu? Ada apa sih? Tanya Yanti seraya menutup pintu kamar. Yanti, semalam kamu pulang jam berapa? Jam berapa ya? Kayaknya sampai kos jam 10 deh. Soalnya pulang kerja, aku biasa makan di warung satenya Mas Damar. Jelas Yanti. Kamu dengar suara perempuan ketawa-ketawa di samping kamarmu itu enggak? Tanya Sinta. Oh, itu mah aku kali lagi bercanda sama Laras. Emangnya kenapa? Laras? Laras siapa? Loh, kamu gak kenal? Itu loh, penghuni kamar sebelah. Dek. Yanti, kamu serius? Tanya Sinta terheran-heran. Ya iyalah, emangnya ada apa sih? Jangan bikin aku bingung deh Sinta. Yanti, kamu tahu nggak? Kamar sebelah itu udah lama kosong. Serius kamu Sinta? Orang aku sering ngobrol kok di kamar sebelah sama si Laras. Demi Allah, ngapain aku bohong? Aku di sini tuh udah lama. Makanya semalam aku dengar suara ketawa-tawa itu penasaran. Sampai akhirnya aku nguping. Terus aku langsung masuk kamar karena aku takut. Jelas Sinta dengan wajah tegang. Yanti pun terdiam kala mendengar penjelasan dari Sinta. Seketika Yanti melamun. Ia memikirkan sosok Laras yang selama ini menjadi teman ngobrolnya itu. Kalau kamu gak percaya, kamu bisa tanyakan langsung sama ibu kos. Dulu kamar sebelah itu memang ada penghuninya. Cuma dia mati bundir karena frustasi pacarnya meninggal waktu jualan sate. Jelas Sinta. Jualan sate? Iya, dan karena itulah ibu kos akhirnya gak pernah nyewain kamar sebelah. Karena pernah dia menyewa, tapi dia diganggu terus. Serius gak sih? Serem banget sih. Terus Laras yang biasa aku ajak ngobrol itu siapa dong? Tanya Yanti dengan tubuh yang kini sudah berkeringat dingin. Ayo, kita temuin ibu kos sekarang, ucap Sinta. Sinta pun langsung menarik tangan Yanti untuk keluar dari kamar dan melewati kamar Laras. Spontan, Yanti pun menatap kamar tersebut dan menatap jendela. Tiba-tiba saja terlihat bayangan Laras di dalamnya. Yanti yang sudah merasa ketakutan pun memalingkan pandangannya. Buru-buru ia melangkahkan kakinya bersama Sinta untuk ke lantai 1 tempat di mana ibu kos tinggal. Tok tok tok, tok tok tok. Bu,
Bu Rima, ini aku Sinta, Bu. Iya, tunggu. Ceklek. Wah. Terdengar daun pintu terbuka perlahan. Terlihatlah sosok ibu kos yang bernama Bu Rima. Ada apa toh, Sin? Bukannya kamu udah bayar kos bulan ini? Anu, Bu, ada yang mau aku ceritakan, ucap Sinta dengan tegang. Melihat gelagat aneh dari Sinta, Bu Rima pun mempersilahkan Sinta dan juga Yanti untuk masuk ke dalam. Duduk dulu, Sin. Oh ya, kamu namanya siapa? Kamu penghuni baru kan ya? Lupa aku namanya, tanya Bu Rima seraya menatap Yanti. Nama saya Yanti, Bu. Oh iya, Yanti. Kalian berdua sudah saling kenal kan? Bu, tolong jangan bahas itu dulu, karena ada hal yang lebih penting. Jatuh Sinta. Ada apa sih sebenarnya, Sin? Di sini, Sinta pun segera menceritakan serangkaian kejadian yang dia dan Yanti alami dengan detail. Seketika, suasana menjadi sangat tegang. Setelah mendengarkan cerita dari Sinta, Bu Rima pun berupaya menjelaskan fakta tentang sosok Laras kepada Yanti. Dulu, ada seorang gadis yang menyewa kamar yang letaknya itu berada di samping kamar kamu, Yanti. Gadis itu bernama Laras. Laras merupakan penduduk desa sebelah yang kebetulan waktu itu sedang berseteru dengan keluarganya, ujar Bu Rima menjelaskan. Laras itu dulunya punya pacar. Pacarnya itu berjualan sate di ujung jalan. Anaknya Pak RT. Sate di ujung jalan? Nanti dulu, Bu. Namanya Damar bukan? Tanya Yanti penasaran. Sontak Bu Rima terkejut dengan pertanyaan Yanti. Loh, kok kamu bisa tahu toh? Tiap malam aku beli sate di sana, Bu. Dari awal aku ngekos di sini, jelas Yanti dengan apa adanya. Gak mungkin. Mana mungkin bisa begitu? Loh, kok gak mungkin sih, Bu? Kan aku cuma beli sate aja, ucap Yanti dengan bingung. Yang perlu kamu ketahui, Yanti, penjual sate yang bernama Damar itu sudah meninggal dunia. Dia menjadi korban begal saat dia sedang berjualan sate di malam hari. Dan karena meninggalnya Damar itulah, Laras jadi frustasi lalu bundir di kamar kosnya ibu. Setelah mayatnya diautopsi, ternyata baru diketahui Laras itu sedang mengandung anak Damar. Mungkin dia bingung dengan bayi yang dikandungnya sehingga menempuh jalan pintas, jelas Bu Rima dengan wajah yang semakin tegang. Seketika, tubuh Yanti merasa lemas saat ia mendengar kenyataan itu dari Bu Rima. Wajahnya berubah menjadi pucat. Ia gemetar mengingat serangkaian waktu yang sudah ia habiskan di kamar Laras dan juga di warung sate milik Mas Damar. Karena syok, Yanti yang tak kuasa menahan perasaan takutnya pun akhirnya jatuh pingsan. Aduh, gimana ini, Sin? Tanya Bu Rima panik. Sinta dan Bu Rima berupaya menyadarkan Yanti, namun Yanti tak kunjung sadar. Cukup lama, Sinta dan Bu Rima mencoba. Akhirnya, selang 3 jam lamanya, Yanti pun tersadar, lalu ia menjerit kencang. Jangan! Teriak Yanti. Yanti terbangun dengan nafas tersengal-sengal, wajahnya masih terlihat pucat dan tubuhnya sudah basah karena keringat. Buru-buru, Bu Rima memberikan Yanti air minum, sementara Sinta berupaya menenangkan Yanti sebisanya. Kamu gak apa-apa kan, Yanti? Tanya Sinta memastikan. Aku tadi mimpi Laras ngajak aku pergi, tapi akunya gak mau. Astagfirullah. Bu, gimana ini, Bu? Tanya Sinta. Kita hubungi saja dulu orang tua Yanti. Lebih baik kamu sementara jangan di sini dulu, Yanti. Sampai keadaan normal kembali. Saya takut kamu kenapa-napa, ucap Bu Rima. Yanti hanya terdiam. Ia masih mengatur nafasnya yang masih tersengal-sengal. Sementara itu, kedua orang tua Yanti pun langsung dihubungi oleh Bu Rima dan meminta Yanti agar dijemput hari ini juga. Beberapa jam kemudian, kedua orang tua Yanti pun datang dan bertemu dengan Bu Rima. Disinilah Bu Rima menjelaskan semua yang sudah Yanti alami.
Namun rupanya kedua orang tua Yanti tidak terkejut sama sekali karena ternyata Yanti sudah sering seperti ini sedari kecil. Yanti itu iganya renggang kalau kata orang-orang dulu. Makanya dia itu mudah disukai sama roh-roh atau makhluk-makhluk halus. Jelas bapaknya Yanti. Bu Rima dan Sinta pun hanya terdiam dan saling pandang kalau mendengar jawaban dari orang tua Yanti. Dengan kesepakatan bersama, akhirnya Yanti pun dibawa pulang oleh keluarganya. Sesampainya di rumah, kedua orang tua Yanti yang tidak ingin anaknya diganggu pun memanggil Ustadz untuk meruqyah Yanti. Untungnya Yanti cepat-cepat dibawa pulang ke sini, ucap sang Ustadz kepada kedua orang tua Yanti. Memangnya gangguan itu cukup membahayakan ya Pak Ustadz? Tanya ibunya Yanti dengan wajah cemas. Arwah yang bernama Laras itu, dia sangat menyukai Yanti karena dia merasa memiliki teman baru untuk mengobrol di malam hari. Ditambah, Yanti juga diganggu oleh arwah lainnya, yaitu arwah dari Damar si penjual sate. Jelas Pak Ustadz. Selesai diruqyah, Yanti pun mencoba menceritakan tentang kejadian yang ia alami kepada kedua orang tuanya mengenai sosok penjual sate yang selama ini ia beli dan ia makan. Menurut Pak Ustadz, rupanya itu semua hanyalah ilusi. Itulah sebabnya setelah sampai di kamar kos, Yanti masih kerap kali merasakan kelaparan. Asih, rekan kerja dari Yanti pun kini sudah dapat dihubungi, langsung mempertanyakan kondisi Yanti. Dan juga sekaligus ia menanyakan perihal penjual sate ayam tersebut. Ih, aku itu kaget banget tahu Yanti, waktu kamu ngirimin foto itu loh. Soalnya di dalam foto itu cuma kelihatan gerobak rusak aja yang sudah usang gitu. Awalnya itu aku pikir kamu lagi bercanda, tapi lama-lama aku pikir kayaknya kamu serius deh. Makanya aku coba telepon kamu, tapi kamu malah gak angkat-angkat. Jelas Asih dari seberang telepon sana. Aku juga gak nyangka deh. Ternyata selama ini aku itu ngobrol sama arwah gentayangan. Dan parahnya lagi, dua arwah itu ternyata memang pacaran semasa hidupnya. Jelas Yanti. Untung aja aku gak jadi ikut kamu makan di warung sate sana. Kalau iya sampai jadi, bisa pingsan aku tiap kebayang. Aku juga takut tahu sampai sekarang masih suka kebayang-bayang sama satenya itu loh. Aku mikir jadi selama ini yang aku makan itu cuma ilusi. Dah, jangan dibahas itu lagi. Yang penting sekarang itu kamu sudah aman di rumahmu Yanti. Iya sih. Udah dulu ya. Di rumah aku mau ngadain pengajian. Kata ibu takutnya arwah-arwah mereka masih ngikutin aku. Yanti pun menutup panggilan teleponnya. Ia melenggang keluar kamar untuk membantu ibunya menyiapkan hidangan untuk para bapak-bapak yang datang untuk mengadakan pengajian. Dok, lebih baik sekarang kamu tinggalnya di rumah aja ya. Gak apa-apa, berangkat kerjanya agak jauh. Yang penting kamu selamat dan ada yang jagain di sini, ucap ibunya Yanti. Ya Bu, aku juga udah gak berani ngekos lagi. Takutnya nanti ada kejadian kayak gitu lagi deh. Malam itu, acara pengajian untuk Yanti pun berjalan dengan lancar. Dan kini, Yanti sudah tidak lagi dihantui oleh bayang-bayang sosok Laras dan juga Mas Damar. Namun, terkadang, sesekali, sosok dua arwah gentayangan tersebut muncul di alam mimpinya Yanti. Sementara itu, setelah kejadian yang Yanti alami, dan juga entah siapa yang memulai, kabar itu tersiar ke santero desa hingga imbasnya seketika membuat kos milik Bu Rima semakin sepi saja. Ada beberapa penghuni kos yang memilih untuk pindah dan mencari kos yang lain yang lebih aman karena mereka semua juga takut jika nantinya bertemu dengan arwah Laras. Bu Rima yang tidak mau usahanya sepi begitu saja dan menjadi bangkrut,
dia mencoba memanggil Ustadz untuk meruqyah bangunan kosnya dan meminta sang Ustadz agar bisa mengusir arwah laras yang kerap mengganggu penghuni kamar kos. "Tolong saya Pak Ustadz, saya nggak mau anak-anak jadi terganggu karena arwahnya laras yang gentayangan." "Saya usahakan ya Bu. Jangan lupa, sering-sering adakan pengajian juga di sini. Semoga arwah laras kembali tenang di alam sana." Setelah proses ruqyah dijalankan secara bertahap, barulah kondisi kos-kosan milik Bu Rima kembali menjadi tenang. Perlahan-lahan, rumah kos milik Bu Rima pun menjadi ramai kembali. Dan warung sate Mas Damar? Terkadang, beberapa penghuni kos mengaku pernah melihat warung sate di ujung jalan itu buka di malam hari. Namun setelah bangunan warung sate itu dibongkar dan dirombak menjadi bangunan musola kecil, teror warung sate Mas Damar perlahan menghilang. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Lia Maya, warung sate Mas Damar. Wow. Ini luar biasa kalau menurut saya. Jadi oke, mungkin juga teman-teman paham nih kalau Mas Damar dari awal nih warung satenya nih, karena judulnya warung sate, oke nih warung sate ini warung gaib nih atau pesugihan atau apa, intinya pasti ada masalah nih di warung sate. Yang saya bener-bener gak nyangka ternyata sosok Laras, sosok Laras temen ngobrol sehari-harinya Yanti setiap malam ya di kos-kosan itu ternyata sosok gaib yang merupakan arwah gentayangan. Waduh, ngeri banget. Ini saya suka ya, kenapa saya bilang luar biasa, karena ada keterkaitan, dan ini kayak baru pertama kali juga nih saya bawain kisah kayak gini. Keren banget ya, sampai ke situ ya. Ternyata Mas Damar ini si penjual sate udah nggak ada. Dan selama itu pula berarti 3 kali ya total ya, 3 kali itu Yanti 3 malam itu makan di warung sate gaib. Dan ternyata kenapa sih dia setiap habis makan sampai rumah kok masih lapar, akhirnya dia makan lagi nyemil roti. Ternyata ya memang apa yang dia makan di warung sate Mas Damar itu hanya ilusi. Nggak ada yang masuk ke perutnya tuh, karena itu hanya ilusi aja, sehingga ketika sampai di kos-kosan dia tetap masih lapar, bukan berarti dia laparan ya. Dan ternyata di sini sosok Laras yang sering ngobrol sama dia, mereka antara Laras dan Damar memiliki hubungan. Jadi Damar ketika sedang berjualan itu tiba-tiba dibegal oleh sekelompok, dirampok dan dibunuh ya. Nah, Laras bundir nekat. Ternyata setelah diotopsi, jenazahnya dikatakan bahwasannya dia sedang mengandung anak dari Damar. Ya, tapi mungkin mengandung ya, intinya dalam mengandung, dan karena dia pacaran sama Damar ya mungkin di sini orang-orang langsung menarik kesimpulan itu bayinya Damar. Setelah Damar yang meninggal, Larasnya merasa frustasi akhirnya melakukan aksi nekat itu. Dan ternyata Yanti juga orang tuanya udah bilang bahwasanya dia memiliki inggar renggang. Jadi memang inggar renggang sepengetahuan saya teman-teman ya, dia lebih gampang dirasuki, lebih gampang didekati oleh sosok makhluk-makhluk halus. Tapi ya itu semua tergantung dari kondisi si pemilik tubuh itu sendiri sih kalau menurut saya ya. Dan alhamdulillah juga akhirnya Yanti bisa disembuhkan secara bertahap ruqyah dan juga diadakan pengajian di rumahnya. Alhamdulillah dia sudah mulai, walaupun sesekali masih muncul dalam mimpi, tapi ya mudah-mudahan itu hanya bunga tidur biasa. Dan juga akhirnya kos-kosan setelah sempat sepi mulai ramai lagi setelah diruqyah, dan warung sate Mas Damar dibongkar dijadikan musola sehingga tidak meneror lagi warga sekitaran. Luar biasa, Lia Maya, penulis asal kota Pemalang. Terima kasih ya, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu.
Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.